Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa tamjidan lillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin khairil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa. Para jamaah sekalian rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga siang hari ini kita masih diberikan hidayah, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan untuk bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban kita kepadanya, yakni melaksanakan sholat zuhur. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh para jamaah dalam perjalanan kehidupannya yang diliputi sebuah keraguan. Apakah dirinya nantinya termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa husnul khotimah dan kemudian masuk kepada surganya Allah. Sementara kata mereka, hidup saya pernah berada pada satu situasi, kata dia, yang tidak bisa dilepaskan dari sebuah kejahatan. Saya saat itu pernah melakukan zina, saya saat itu pernah melakukan pencurian, saya saat itu pernah pernah melakukan kejahatan kepada teman, bahkan saya saat itu pernah membunuh orang. Apakah dosa-dosa saya yang seperti itu, Ustaz, kira-kira bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah saya yang sekarang ini mungkin sudah bertaubat, kemudian juga sudah berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah dengan melakukan kebaikan-kebaikan itu bisa mendapatkan sebuah ampunan dan kemudian nantinya ketika mati saya mendapatkan tempat di sisinya yang lebih baik? Atas pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang senada, para jamaah rahimakumullah, siang hari ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk sejenak merenung terhadap ayat Allah yang menggambarkan kepada kita tentang ayat yang menunjukkan kepada optimisme, bagaimana kita harus bersifat optimis dan penuh pengharapan pada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan mungkin kelakuan kita ataupun keadaan kita di masa lalu, yang itu semua pada saat itu mungkin dilakukan oleh kita sekalian dalam keadaan yang mungkin terpaksa ataupun tidak terpaksa sekalipun. Para hadirin rahimakumullah, dalam istilah tafsir sering disebut sebagai arja ayatin fi kitabillah. Ada satu ayat yang paling memberikan pengharapan, optimisme bagi orang-orang yang menjalankan aktivitas kehidupan ini. Apakah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala? Terkait dengan ini ada beberapa penafsiran atau ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa arja ayatin fi kitabillah atau ayat-ayat yang terkait dengan pengharapan itu ada disebut di dalam surah Az-Zumar 53 yang mengatakan Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakan Muhammad kepada hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang senantiasa berlebihan di dalam berbuat dosa. Jadi bukan hanya berbuat dosa tapi berlebihan berbuat dosanya ini. La taqnatu mir rahmatillah, jangan sekali-kali kamu
memutuskan terhadap rahmat Allah atau berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang dilakukan oleh kita. Innahu huwal ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan juga Maha Kasih Sayang. Sebagian ulama menafsirkan bahwa ayat inilah yang paling memberikan pengharapan. Artinya, dosa apapun yang pernah kita lakukan saat kita masih muda, mungkin saat kita belum banyak takut kepada Allah atau belum kuat takut seperti sekarang dengan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita pernah melakukan hal-hal yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh berputus asa. La taqnatu min rahmatillah, karena Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Ini di dalam surah Az-Zumar ayat 53. Kemudian juga di dalam ayat yang lain masih ada yang berpendapat, sebagian ulama yang mengatakan bahwa arja ayatin fi kitabillah, ayat-ayat Allah yang penuh pengharapan yang bisa memberikan optimisme dalam kehidupan kita bahwa kita pasti menjadi orang-orang yang baik, itu adalah surat An-Nisa ayat 47 yang mengatakan bahwa innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosanya orang-orang yang musyrik pada Allah, dan akan mengampuni terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang selain dari kemusyrikan itu. Artinya bahwa selagi kita tidak melakukan kemusyrikan, maka dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinyatakan di dalam surat An-Nisa ayat 47. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah juga menyatakan di dalam surat Fatir ayat 32, inilah yang akan kita kaji pada siang hari ini. Allah menyatakan, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina." Kemudian aku wariskan, aku berikan kitab, dalam hal ini adalah Islam ini, aku serahkan sepenuhnya Islam ini, kitab ini, kepada orang-orang yang telah aku pilih, alladzina istafaina min ibadina, hamba-hambaku yang telah aku pilih. Siapa mereka itu? Faminhum dzalimun linafsih, di antara mereka adalah orang-orang yang zalim kepada dirinya. Faminhum dzalimun linafsih. Kemudian waminhum muqtasid, dan sebagian dari mereka ada juga yang berada di tengah-tengah. Kemudian wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, dan sebagian dari mereka orang-orang yang muslim yang telah aku pilih untuk mendapatkan warisan berupa kitab dan Islam itu adalah orang-orang yang senantiasa berlomba di dalam kebaikan. Dzalika huwal fadlul kabir, dan itulah keutamaan yang agung, keutamaan yang telah didapatkan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, Allah menyebutkan bahwa agama Islam, kitab dalam hal ini adalah konteksnya, banyak penafsiran mengatakan bahwa kita sebagai umat Islam itu telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima warisan berupa kitab itu yang kita yakini sebagai pedoman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kelompok kita ini kemudian bertahap, kelompok kita ini kemudian bertingkat-tingkat. Dikatakan dalam ayat ini, yang pertama adalah faminhum zalimun linafsih. Sebagian dari mereka itu dalam artinya adalah kita-kita ini yang sudah mengaku berislam, yang sudah mengaku kitab Al-Quran adalah kitab kita, itu ada orang-orang yang zalim kepada dirinya. Faminhum zalimul linafsih, zalim kepada dirinya.
Zalim itu artinya apa sih? Zalim itu artinya wad'u syai'in fi ghairi mahallih, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Semestinya kebaikan itu kita lakukan, tidak kita lakukan. Semestinya keburukan itu kita tinggalkan, tapi kita melakukannya. Semestinya kita menghormat tetapi tidak menghormat. Semestinya kita tunduk tetapi kita membangkang, dan seterusnya. Itu namanya zalim. Sehingga kalau kita lari ke situ bahwa zalim juga merupakan bagian yang disebut oleh Allah untuk menerima warisan kitab itu, maka itu harusnya menjadi sebuah optimisme bagi kita. Betapapun ada keraguan, kita mungkin pernah melakukan dosa, bahkan mungkin dosa besar, ataupun kita pernah terjebak dalam satu situasi yang tidak memungkinkan untuk kita hindari, dan terpaksa kita harus membunuh orang misalnya, ataupun kezoliman lainnya yang pernah kita lakukan. Maka mari kita jangan terbius kemudian ternina-bobokkan oleh situasi masa lalu seperti itu. Berharaplah penuh pada Allah, memohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena orang-orang yang zalim pun dalam ayat Fatir 32 ini diberikan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang menerima kitab. Tsumma awrathnal kitab alladzina astafaina min ibadina. Para hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian siapa sebenarnya orang-orang yang zalim seperti itu? Kita bisa melihat dalam beberapa penjelasan, termasuk yang disampaikan oleh Bapak Quraish Shihab dalam tafsirnya. Beliau mengatakan bahwa zalim di sini adalah orang-orang yang bukan hanya melaksanakan perintah dari Allah, tapi juga melaksanakan larangannya. Jadi kalau boleh kita transfer dalam kehidupan kita, mungkin kita bisa lihat dia sholat juga, tapi dia maksiat juga, ya. Dia puasa juga, tapi juga maksiat. Dia haji juga, tapi juga maksiat. Inilah kira-kira kezaliman yang ada dalam dirinya itu. Jadi dia melakukan perintah-perintah Allah, tapi juga melakukan larangan-larangan Allah. Tentunya terkait dengan ini ada hal yang harus kita pedomani. Bukan itu menjadi sebuah kebiasaan setelah sholat kita berbuat maksiat, tidak. Tetapi ada hukum-hukum lain yang mana perbuatan-perbuatan yang dilarang itu harus menjadi penyesalan bagi dia, yang kemudian tidak diulang. Ini kalau kita dikaitkan dengan perintah Allah yang lain, yakni ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ada perintah kewajiban untuk bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Artinya kalau kita pernah dalam suatu saat terjebak, saya dulu Masya Allah, ya Allah saya menyesal, ya, itu jebakan-jebakan yang mungkin termasuk dalam kategori kejelekan dan kezaliman, itu tidak usah diceritakan kepada orang lain, karena itu merupakan anugerah dari Allah. Kita sudah ditutupin aib kita sudah disembunyikan aib kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita membongkar aib itu, biarlah hanya kita sama Allah yang tahu, dan kita kemudian meminta ampun atas kesalahan-kesalahan itu, serta berazam untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang pernah kita lakukan itu. Insya Allah kalau itu kita lakukan, maka betapapun kita berada pernah dalam kubangan hitam yang luar biasa, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk dalam kategori yang dibersihkan, dan insya Allah akan mendapatkan satu anugerah yang disebut dengan husnul khotimah. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kelompok yang kedua yang akan menerima warisan Islam dan kitab itu adalah wa minhum muqtasid, dan sebagian dari mereka adalah orang-orang yang tengah-tengah. Muqtasid di sini, di banyak para ulama yang menafsirkan bahwa dia
menjalankan perintah-perintah yang digariskan oleh Allah, tapi secukupnya saja. Dia tidak sampai menambah kesunatan-kesunatannya, menambah lebih banyak, tidak. Ya. Yang ditinggalkan juga yang haram-haram. Terkadang dia yang makruh-makruh masih dilakukan. Yang makruh-makruh itu dia masih melakukan. Yang sunnah-sunnah dia masih tinggalkan. Ini orang yang muktasid. Ini juga masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pewaris kitab, menjadi muslim yang akan juga mendapatkan surga. Di ayat berikutnya disebutkan. Kemudian ada kelompok yang ketiga yang dikatakan di dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi adalah wa minhum sabiqum bil khairat, dan sebagian dari orang-orang yang menjadi pewaris itu adalah orang-orang yang senantiasa berlomba di dalam kebaikan. Dalam artian kelompok yang ketiga ini dia sudah tidak meninggalkan apa, sekalipun sunnah dia tidak tinggalkan. Perintahnya baik yang wajib maupun sunnah selalu dilakukan. Larangannya betapapun itu hanya bersifat makruh dia tetap hindari. Itulah masuk dalam kategori sabiqum bil khairat. Ya, dia akan senantiasa berlomba-lomba. Para jamaah sekalian rahimakumullah, apa pahala yang akan diterima olehnya ketika orang-orang itu sudah bisa mendapatkan ketentuan yang telah ditetapkan tadi? Apakah dia dalam kategori yang zalim tapi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, muktasid tapi berupaya untuk meningkatkan, tapi kemudian juga sabiqum bil khairat? Maka dikatakan dalam ayat berikutnya, jannatu addi yadkhulunaha yuhallawna fiha min asabira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Mereka baik yang zalim, yang muktasid maupun yang sabiqum bil khairat akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, mudah-mudahan ayat ini bisa memberikan sebuah motivasi kepada kita sekalian yang memang kita mungkin ragu-ragu terkadang di dalam menyikapi keadaan diri kita, karena kita mungkin pernah berada pada suatu saat atau suatu momen yang tidak bisa dipisahkan saat itu, sehingga harus mau tidak mau melakukan pelanggaran-pelanggaran. Saya pernah ditanya oleh seseorang yang, Pak Ustadz, saya saat itu bertugas di suatu tempat, tidak usah saya sebut, tidak ada di tempat itu yang tidak minum minuman keras. Kemudian entah siapa yang mendorong, padahal itu sebuah dosa besar yang harus kita akui dalam Islam. Saya terpaksa harus minum minuman keras itu karena situasinya tidak memungkinkan. Saya hanya bilang, Allah masih membuka peluang selagi kita tidak musyrik, selagi kita mau bertobat. Dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selagi dengan sebuah motivasi, itu adalah sebuah ampunan. Yang pertama yang harus kita pahami, cara bertobat itu adalah kita menyesal terhadap perbuatan itu. Ada unsur penyesalan yang pertama. Kemudian dari unsur penyesalan itu ada sebuah janji atau azam, kita tidak akan mengulangi perbuatan itu. Dan kemudian yang ketiga, kita meminta dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita melakukan taubat itu? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadisnya, wa inni la astaghfirullah fi yaumin wa lailatin sab'ina marrah. Aku, kata Rasulullah SAW, selalu beristighfar, walaupun istighfarnya Nabi kepada Allah ini adalah merupakan sebuah ujian atau sebuah hubungan yang luar biasa. Bukan seperti kita, karena memang kita berdosa. Beliau saja meminta ampun 70 kali, maka paling tidak kita bisa melakukannya lebih dari itu. Bisa kita lakukan, kita cicil setiap habis sholat fardu. Paling tidak sholat fardu kita beristighfar 3 kali. Maka paling tidak kita sudah mendapatkan
5 kali 3, 15. Kemudian menjelang subuh, ucapkanlah kita istighfar itu sebagai wujud permohonan kita pada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang lalu. Insya Allah apabila ini kita lakukan, pembersihan diri itu kita lakukan, Allah akan memberikan hidayah kepada kita sekalian, dan kita akan diberikan kekuatan lahir dan batin, dan insya Allah pula kita akan mengakhiri perjalanan kehidupan ini dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.